Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Jumpa lagi dengan saya, Friend Endang Sari. Kali ini saya akan menyajikan materi geografi untuk kelas 10 yang berjudul Interpretasi Citra. Interpretasi citra yaitu kegiatan mengkaji foto udara atau citra dengan maksud untuk mengidentifikasi dan menilai arti pentingnya objek. Jadi dalam tahapan interpretasi citra itu ada 3 tahapan, yaitu deteksi, identifikasi, dan analisis. Deteksi yaitu pengenalan awal terhadap objek pada citra. Identifikasi yaitu mencirikan karakteristik objek yang telah terdeteksi. Jadi karakteristik itu ada 3 poin, yaitu ciri spektral, yaitu terdiri dari rona, warna, dan tekstur. Sedangkan yang kedua ciri spasial, yaitu bentuk, ukuran, pola, situs, asosiasi. Sedangkan yang ketiga yaitu ciri temporal, yaitu bayangan. Unsur interpretasi citra ada 8. Yang pertama yaitu rona, yaitu tingkat kegelapan atau kecerahan objek. Jadi mata manusia dapat membedakan 5 tingkatan rona, yaitu cerah, agak cerah, sedang, agak gelap, dan gelap. Rona dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu permukaan objek. Objek dengan permukaan kasar banyak menghamburkan sinar sehingga ronanya gelap. Yang kedua yaitu warna objek. Objek berwarna gelap sedikit memantulkan sinar sehingga ronanya gelap. Kelembapan objek. Objek yang lembab cenderung ronanya gelap. Daya pantul objek. Yang keempat yaitu daya pantul objek. Air jernih sedikit memantulkan sinar sehingga berwarna gelap. Yang kedua, unsur yang kedua itu warna, yaitu wujud yang tampak oleh mata dengan menggunakan spektrum lebih sempit dari spektrum tampak. Di sini jelas bahwasanya warna objek sangat membantu dalam mengenali objek. Yang ketiga yaitu tekstur. Frekuensi perubahan rona pada citra atau pengulangan rona kelompok objek yang terlalu kecil untuk dibedakan secara individual. Tekstur terdiri atas kasar, sedang, dan halus. Contoh, hutan bertekstur kasar, sedangkan lapangan rumput bertekstur halus. Yang keempat, bentuk, yaitu variabel kualitatif yang memberikan konfigurasi objek. Objek mudah dikenali dari bentuknya. Contoh, pohon kelapa, tajuk berbentuk bintang. Sawah berbentuk peta. Yang kelima, ukuran, yaitu atribut objek yang berupa jarak, luas, tinggi, kemiringan, dan volume. Contoh, ukuran rumah pada umumnya lebih kecil dari gudang. Yang keenam, pola, susunan keruangan objek. Contoh, sungai alam dari hulu sampai hilir lebarnya tidak sama, sedangkan sungai irigasi lebarnya sama. Ini karena buatan oleh manusia. 7. Situs, letak suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya atau letak suatu objek terhadap bentang darat. Contoh, tajuk pohon yang berbentuk bintang adalah ciri pohon jenis palma. Palma itu bisa kita contohkan seperti kelapa, nipah, dan sawit. Jika pada citra, pohon tersebut polanya menggerombol dan terdapat di air payau, maka pohon tersebut kemungkinan besar adalah pohon nipah. Jadi kalau dia berada di dataran rendah, bisa jadi itu adalah pohon kelapa. 8. Bayangan. Meskipun bayangan bersifat menyembunyikan detail karena mengakibatkan ada objek lain yang tertutup bayangan, namun bayangan sangat penting untuk mengenali objek tertentu. Bayangan dapat berfungsi untuk pertama, memperjelas atau mempertebal objek yang terlampau kecil, misalnya rel kereta api, dinding stadium, gawang sepak bola dapat terlihat pada foto udara karena bayangannya. Yang kedua, dapat mengukur tinggi objek. Ada 2 cara membandingkannya dengan bayangan objek lain yang sudah diketahui tingginya berdasarkan sudut datang sinar matahari. Itulah 8 unsur interpretasi citra. Sekarang kita masuk kelebihan dan kekurangan penginderaan jauh. Kelebihannya apa? Kalau penginderaan jauh aman karena tidak diambil langsung di lapangan.
Data dapat diambil dalam periode ulang yang pendek sehingga mudah mengetahui terjadinya perubahan data. Murah jika dibandingkan dengan pengambilan data langsung di lapangan. Satu citra mencakup wilayah yang sangat luas, itulah kelebihannya. Sedangkan kekurangan tidak dapat mengambil data atau informasi objek yang berada di bawah kulit bumi. Yang kedua, ketepatan interpretasi sangat tergantung pada kemampuan dan pengalaman interpreter. Hanya sekedar demikian yang dapat Ibu sampaikan mengenai materi interpretasi citra untuk kelas 10. Semoga bermanfaat dan selamat belajar, tetap semangat. Yang Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.